Ketujuh. Kompensasi. Di ruang pertemuan, suara Chan Yun dan Chan Yun mengandung kemarahan. Mereka tidak tahu bahwa Sun Pingdong memanfaatkan situasi ini. Melihat keluarga Chan kini dalam posisi lemah, dia siap mengambil tindakan. Chan Daosen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan bertanya dengan nada penasaran. Kompensasi apa yang diinginkan keluarga Sun? Sun Pingdong berkata dengan tenang. 3 juta batu spiritual tingkat rendah. Keluarga Chan Anda di Jalan Donglin mulai sekarang, properti itu bisa diserahkan kepada keluarga Sun saya untuk diurus. Dibandingkan dengan ini, kebahagiaan putriku jauh lebih penting. Jika bukan karena Chan Gui, masalah ini tidak akan pernah terjadi. Diselesaikan seperti ini. Chan Daozhen mengangguk. Bukankah itu berarti keluarga Chan kami harus berterima kasih kepada keluarga Sun Anda? Sun Pingdong berkata tanpa basa-basi. Bukan begitu. Keluarga Sun bisa saja langsung menjarah dengan paksa, tapi memilih untuk lebih ramah. Caranya, keluarga Chan harusnya sangat berterima kasih kepada mereka. Namun, dia hanya ingin menjatuhkan keluarga Chan tanpa darah. Jika nilai keluarga Chan diperas, sisanya akan menghancurkannya. Mendengar ini, Chan Daozhen hampir tertawa karena marah. Benar saja, kultivator harus berkulit tebal? Chan Daozhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius perkataan Sun Pingdong. Melihat penampilannya, ekspresi Sun Pingdong tiba-tiba menjadi muram. Aku memberimu kesempatan, jangan mengabaikan yang baik dan yang jahat. Chan Daozhen berkata dengan tatapan jijik. Tapi aku hanya ingin mengabaikan yang baik dan yang jahat. Apa yang bisa kamu lakukan? Sun Pingdong tidak tahan lagi. Dia berdiri dengan marah. Mencari kematian. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan membunuh Chan Daozhen. Semut pada pelatihan Ki tingkat kedua sebenarnya berani memprovokasi dia lagi dan lagi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak mudah marah? Chan Yun tiba-tiba berseru dan ingin menghentikannya. Tuan! Namun kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Sun Pingdong yang berada dalam tahap pembentukan dan Chan Daozhen mendengus dingin saat melihat ini, dan 2 sosok di sampingnya langsung berkedip. 2 momentum besar tiba-tiba meletus, cahaya dingin melintas, angin kencang bertiup kencang, dan kursi di aula pertemuan terbalik. Sun Pingdong berhenti menggerakkan tangannya dan tampak kaget. Masih ada 2 tahap pembentukan pil. Saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Pantas saja Chan Daozhen begitu meremehkannya. Ternyata dia percaya diri. Formasi pil lengkap, formasi pil tahap menengah, kekuatan semacam ini telah sepenuhnya mengancamnya. Kuncinya adalah dia tidak tahu dari mana keluarga Chan mendapatkan 2 tahap pembentukan pil. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Sun Pingdong berteriak dengan cemas. Berhenti, Tuan Chan, saya tidak menginginkan hal-hal itu lagi, dan pernikahan dapat dilanjutkan seperti biasa. Di masa depan, ketika kedua keluarga kita bergabung, kekuatan kita di kota Menghe hanya akan menjadi lebih kuat. Sosoknya dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama dia berkata dengan cepat, berharap untuk menuntut perdamaian. Chan Daozhen mencibir. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Chan Guang dan Chan Wu bergegas menuju Sun Pingdong tanpa ampun. Kekuatan Sun Pingdong hanya di tahap tengah pembentukan pil, dia bukan tandingan mereka berdua, dia terpesona hanya dalam 1 pertemuan. Karakter yang dipanggil ini, selain budidayanya, juga memiliki kepribadian unik, seperti keterampilan dan bakat yang ada saat mereka dipanggil. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan dalam efektivitas tempur. Sun Pingdong berdiri dengan cepat. Melihat Chan Daozhen bertekad untuk membunuh, dia segera meraung. Kamu memaksaku, teknik singa gila! Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan berdetak berirama. Di saat yang sama,
orangnya mulai meningkat terus-menerus. "Bang!" Chan Guang menendangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan cahaya keemasan yang terkondensasi di tubuh Sun Pingdong segera mulai menghilang. Pada saat yang sama, energi spiritual dalam tubuh menjadi tidak teratur, dan seluruh orang tampak tertekan. Chan Guang mencibir. "Pendahuluan dari teknik ini terlalu panjang." Setelah kata-kata itu jatuh, darah tiba-tiba muncul. Chan Wu melakukan serangan diam-diam dari samping dan Sun Pingdong sudah kehilangan nyawa. Melihat pemandangan ini, seluruh aula pertemuan menjadi sunyi senyap. Chan Yun dan Chan Shan sama-sama memiliki ekspresi ngeri di mata mereka. Keluarga Chan sebenarnya memiliki 2 tahap pembentukan ramuan, dan 1 lagi dalam tahap pembentukan ramuan lengkap. Yang paling penting adalah mereka benar-benar membunuh Sun Pingdong secara langsung. "Ah!" Jeritan memecah kesunyian. Sun Xuan melihat semua ini dengan mata ngeri, seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Chan Wu menoleh dan berjalan ke arahnya dengan pisau panjang berlumuran darah. Mata Sun Xuan sangat ketakutan. Dia dengan cepat berlari ke arah Chan Daozhen, dan pada saat yang sama memohon. "Tuan keluarga Chan, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak mengejek Anda. Anda menyelamatkan hidup saya." Saat dia mengatakan ini, dia berlari menuju Chan Daozhen. Dia berhenti bersujud dan nadanya penuh permohonan. Chan Daozhen terlihat kedinginan, dia tidak bisa melepaskan putri musuhnya. Di dunia ini, yang lemah adalah yang terkuat, dan jika dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri, keluarga Chan akan sangat menderita hari ini. Keluarga Sun pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah menguras darah keluarga Chan, inilah saatnya untuk menghancurkan keluarga Chan. "PVFT!" Sebuah suara yang jelas terdengar, dan kepala Sun Xuan jatuh ke tanah. Matanya melebar dengan mata terbuka lebar. Dia tidak berpikir jernih sebelum dia meninggal. Chan Daozhen jelas hanya sia-sia. Dan satu-satunya tahap pembentukan pil di keluarga Chan juga sudah mati, jadi mengapa 2 tahap pembentukan pil tiba-tiba muncul? Mengapa? Sayang sekali dia tidak akan pernah tahu alasannya. Chan Daozhen menoleh dan berkata dengan tenang. "2 orang tua itu sudah meninggal, dan banyak orang mengincar keluarga Chan kami. Jadi saya ingin merepotkan Anda untuk membawa Chan Guang dan Chan Wu untuk mengumpulkan semua properti milik keluarga Sun. Juga, hilangkan akarnya." Ketika Chan Yun dan Chan Yun mendengar ini, hati mereka bergetar. Secara alami, mereka tahu apa yang sebenarnya dimaksud Chan Daozhen. Mereka ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan menghancurkan keluarga Sun dan membangun kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Chan Yun berkata dengan ekspresi agak bersemangat. "Saya patuh." Di antara 2 biksu di tahap formasi dan salah satu dari mereka telah menyelesaikan formasi dan orang kuat seperti itu pada dasarnya dapat menjamin keselamatan keluarga Chan selama dia tidak memprovokasi kekuatan di tahap jiwa baru lahir. Segera, Chan Yun mengumpulkan anak buahnya dan membawa Chan Guang dan Chan Wu langsung ke rumah Sun. Chan Daozhen keluar dari ruang pertemuan dengan ekspresi tenang, sementara Chan Yi berdiri di depan pintu, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, apa yang terjadi tadi?" Dia berdiri berjaga di depan pintu dan melihat Chan Yun dan yang lainnya pergi dengan tergesa-gesa. Baru saja, ada jeritan melengking di dalam, jadi dia sangat ingin tahu tentang ini. Chan Daozhen tidak menjelaskan, tetapi tersenyum ringan dan berkata, "Apakah kamu tahu jika kamu masuk dan melihatnya sendiri?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung pergi. Chan Yi membeku di tempat, sedikit bingung. Melirik ke ruang pertemuan, dia masuk dengan hati-hati dan kemudian melihat 2 mayat. Tubuh halus Chan Yi bergetar, meskipun dia telah melihat orang mati. Kematiannya sangat menyedihkan sehingga dia merasa sedikit takut. Setelah dia kembali tenang, dia menelan ludahnya dan berseru, "Sun Pingdong sudah mati!"
Biksu pembentuk alkimia ini benar-benar mati di keluarga Chan. Maka jelaslah bahwa keluarga Chan memiliki kekuatan untuk membunuh Tahap Danji. Pikirannya teringat pada dua sosok yang mengikuti Chan Daozhen. Mungkinkah, benarkah? Sampai hari ini, dia masih tidak tahu mengapa seseorang dalam tahap alkimia begitu menghormati pemimpin keluarga. Apa yang terjadi dengan Chan Daozhen, pemimpin keluarga. Chan Yi sangat bingung. Meski setia kepada keluarga, bukan berarti ia sependapat dengan Chan Daozhen sebagai kepala keluarga. Bahkan seringkali ia memandang rendah dirinya sama sekali, mengira ia hanyalah sampah tanpa kualifikasi kultivasi dan tidak ada gunanya. Tidak layak menjadi kepala keluarga Chan. Tapi semua yang terjadi sekarang memberitahunya bahwa Chan Daozhen tidak sesederhana apa yang dia lihat di depannya. Mampu mengontrol periode pembentukan ramuan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bab ke-8. Keluarga Matahari. Chan Guang dan Chan Wu berada dalam kondisi kekuatan yang luar biasa, jeritan terus terdengar, dan bau darah memenuhi udara. Keluarga Chan tidak menyembunyikannya, atau mereka menyembunyikan identitas mereka. Segera, kecuali anggota inti keluarga Sun, hampir semua orang jatuh ke dalam genangan darah. Di dunia hukum kehutanan ini, kelembutan hati adalah kelemahan terbesar. Ini adalah kebenaran yang dipahami hampir semua orang. Mata-mata dari semua keluarga besar merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Keluarga Chan sebenarnya memiliki dua tahap pembuatan pil. Ketika keluarga besar mengetahui hal ini, mereka semua tampak terkejut. Kedua kekuatan Panggung dan Ji sudah termasuk yang terbaik bahkan di seluruh kota Menghe. Tentu saja, tiga kekuatan tahap Nascent Soul harus dihilangkan. Di rumah Chu, seorang pria paruh baya dengan wajah tenang sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya sedikit serius dan alisnya berkerut. Apakah Anda yakin berita itu benar? Seorang pemuda kurus berdiri di depannya. Mendengar ini, dia segera meyakinkan. Tuan, saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Chan'er juga mengatakan bahwa Sun Pingdong memasuki gerbang keluarga Chan, belum pernah keluar. Saya pikir dia pasti sudah mati. Chu Jiang mengerutkan kening lebih dalam ketika mendengar ini. Namun dia tetap melemparkan 200 batu spiritual, dan pemuda kurus itu segera pergi dengan senyuman di wajahnya. Dua tahap pembentukan pil. Mata Chu Jiang menyipit, pikirannya berpacu dengan cepat. Keluarga Chu dan keluarga Sun memiliki kekuatan yang sama, dan mereka secara terbuka bermusuhan dengan keluarga Chan. Jika keluarga Sun tidak mengambil tindakan, keluarga Chu mungkin akan mulai menyerang keluarga Chan dalam 2 hari ke depan. Tanpa diduga, keluarga Sun begitu tidak sabar hingga mereka menginjak petir untuknya. Sun Pingdong, kamu orang yang baik. Setelah bersyukur, Chu Jiang mulai berpikir keras lagi. Keluarga Chan memiliki 2 tahap pembentukan inti, dan kekuatan seperti itu sama sekali tidak tertandingi oleh keluarga Chu. Jika mereka terus bertarung satu sama lain, mereka mungkin akan berakhir serupa dengan keluarga Sun. Menyerah? Chu Jiang segera menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Di mana seekor harimau berbohong, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak? Kedua keluarga tersebut berseteru dan perseteruan tersebut sangat dalam. Bahkan jika keluarga Chu ingin menyerah, keluarga Chan mungkin tidak akan bisa menerimanya. Apalagi menerimanya karena takut ditusuk dari belakang oleh keluarga Chu. Memikirkan hal ini, Chu Jiang tampak sedikit jelek. Apakah mungkin untuk melarikan diri dan meninggalkan kota Menghe? Tidak mungkin. Chu Jiang sekali lagi menyangkal bahwa yayasan keluarga ada di sini, dan akan memakan waktu terlalu lama untuk kembali lagi ke tempat lain. Tiba-tiba, mata Chu Jiang berkilat, dan sebuah rencana muncul di benaknya, dan dia berteriak keras. Kemarilah! Segera, seorang pelayan keluarga Chu masuk ke kamar, dan memberi hormat kepada Chu Jiang. Saya telah bertemu dengan kepala keluarga. Chu Jiang berkata, kirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Muda keempat dari keluarga Wang, mengatakan bahwa hari ini ayah dan anak perempuan keluarga Sun pergi ke keluarga Chan, tetapi mereka dibunuh oleh keluarga Chan, dan keluarga Sun juga dihancurkan.
Ada 3 kekuatan tahap jiwa baru lahir di kota Menghe, yaitu rumah tuan kota, keluarga Huang, dan keluarga Qi. Tuan muda keempat dari keluarga Huang sepertinya punya urusan dengan Sun Xuan. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Chan. Tetapi karena tuan muda keempat tidak berkuasa dalam keluarga Huang belum tentu menghancurkan keluarga Chan demi dia. Tapi tidak peduli apa, selama itu bisa memberi tekanan pada keluarga Chan dan memberi waktu bernapas pada keluarga Chu, itu sudah cukup. Para pelayan keluarga Chu dengan cepat menjawab, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia hendak berjalan keluar pintu. Chu Jiang sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat menghentikannya. "Tunggu sebentar. Jangan pergi langsung ke keluarga Huang. Kamu bawa 2 pergi ke Zhuxianglo sendirian, tempat yang paling disukai tuan muda keempat Huang, dan sampaikan berita itu kepadanya secara kebetulan. Samarkan sehingga tidak ada yang melihat bahwa Anda berasal dari keluarga Chu." Dia melakukan ini karena dia khawatir keluarga Huang akan mengetahui bahwa itu adalah keluarga Chu. Keluarga itu diam-diam menghasut. Pada saat itu, bukan keluarga Chan yang merasa tidak nyaman, tetapi keluarga Chu mereka. Tangan yang mantap adalah yang terbaik. Terlebih lagi, tuan muda Huang keempat bukanlah orang bodoh. Jika dia secara terang-terangan memprovokasi situasi, keluarga Chu-nya tidak akan berada dalam posisi yang baik. Setelah keluarga Chan menghancurkan keluarga Sun, mereka mengambil alih semua properti keluarga Sun. Inilah tumpuan sebuah keluarga, energi dapat terus mendatangkan pendapatan batu spiritual. Dengan dukungan industri-industri tersebut, keluarga dapat memiliki sumber daya budidaya. Dengan bantuan Chan Guang dan Chan Wu, keluarga Chan menjatuhkan keluarga Sun dengan sangat mudah. Ketika berita itu sampai ke keluarga Chan, banyak orang tampak terkejut. Bahkan jika lelaki tua itu masih hidup, keluarga Chan tidak akan memiliki kemampuan untuk memusnahkan kekuatan yang bertanggung jawab selama periode formasi inti. Mereka hanya dapat melindungi diri mereka sendiri. Setelah Chan Yi mendengar berita tersebut, dia segera menyadari apa yang sedang dilakukan Chan Yun ketika dia meninggalkan ruang pertemuan. Hancurkan keluarga Sun. Dengan hancurnya keluarga Sun, keluarga Chan tiba-tiba merasakan kegembiraan. Terakhir kali keluarga Sun datang untuk mengumumkan putusnya pertunangan dengan meriah, keluarga Chan kehilangan muka. Sungguh menyedihkan sekarang. "Tuan, saya bertanya-tanya mengapa Anda meminta saya dan Anda bertiga datang ke sini." Jauh di halaman dalam keluarga Chan, ada 2 pria dan 1 wanita berdiri, yaitu Chan Xiang, Chan Jin dan Chan Yi. Ketiganya tampak bingung. Chan Daozhen menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan tenang, "Kalian bertiga termasuk yang terbaik di keluarga Chan saya dalam hal kualifikasi, dan Anda pasti akan menjadi pilar keluarga Chan saya di masa depan." Menghadapi kata-kata ini, sang mereka bertiga terdiam, diam-diam menunggu langkah selanjutnya. Chan Daozhen mengeluarkan 3 buklet dan kemudian berkata, "Teknik ini disebut Ben Leiju. Ini adalah teknik tingkat Huang tingkat lanjut dengan atribut guntur. Anda dapat menggunakannya sebentar untuk transisi." Tingkat Huang tingkat lanjut. Chan Yi tiba-tiba berkata kaget, mulut kecilnya terbuka sedikit. Meskipun keluarga Chan telah bekerja keras di kota Menghe untuk waktu yang lama, mereka hanya memiliki 1 salinan keterampilan tingkat lanjut Huang. Sekarang Chan Daozhen telah memperoleh salinan lain, dan secara khusus diberikan kepada mereka bertiga untuk berlatih. Kuncinya hanyalah transisi. Melihat ekspresi Chan Yi, Chan Daozhen hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah melihat dunia, itu hanya keterampilan tingkat tinggi Huang." Setelah mendengar ini, Chan Yi tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan ekspresi arogan. Meskipun Chan Daozhen sekarang adalah kepala keluarga, mereka semua adalah teman sebaya, dan terkadang mudah untuk melupakan perbedaan status. Alasan mengapa Chan Daozhen memberi mereka keterampilan itu sangat sederhana. Chan Guang dan Chan Wu hanyalah karakter yang dipanggil, bukan anggota keluarga Chan. Jadi Chan Daozhen masih berharap seseorang dari keluarga Chan benar-benar bisa berdiri. Dia telah berhubungan dengan Chan Xiang sejak dia masih kecil.
Mereka memiliki kepribadian yang baik dan sangat setia kepada keluarga. Mereka adalah kandidat yang sangat cocok untuk pelatihan utama. Chan Xiang membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas hadiahnya." Di antara ketiganya, Chan Xiang, sebagai putra Chan Yun, secara alami terpengaruh olehnya, dan dia juga paling menghargai aturan. Chan Jin dan Chan Yi juga dengan cepat mengikuti dan meniru. "Terima kasih, Guru, atas hadiahnya." Chan Daozhen mengeluarkan 3 tas Qiankun lagi, masing-masing berisi 200.000 batu spiritual tingkat rendah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian saya sangat menghargai ketiga orang ini, dan saya harap mereka tidak mengecewakan saya." Setelah mengambil tas Qiankun, Chan Yi, seorang gadis kecil yang belum pernah melihat dunia, tiba-tiba berseru lagi. Tapi itu normal. Keluarga Chan dulu hidup dalam situasi yang sulit, dan dengan banyaknya orang di klan, setiap orang menerima lebih sedikit sumber dana setiap bulan. Tiba-tiba, sumber dana menjadi begitu mewah, dan saya merasa sedikit tidak nyaman. Tidak lama kemudian ketiga orang itu pergi. Kekuatan spiritual dalam tubuh Chan Daozhen tiba-tiba bergetar, momentumnya meningkat, dan dia berhasil menerobos dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Apakah ini pesona selingkuh? Aku menyukainya. Perasaan naik level sambil berbaring ini sungguh mempesona. Bab ke-9. Malam